Saudaraku, selamat pagi, selamat bertemu. Kali ini saya ingin meneruskan renungan seri, dan kemarin sudah kita selesaikan di 1 Petrus. Kita lanjut ke 2 Petrus. 2 Petrus pasal 1 ayat 1 dan 2. Dan saya beri tema orang-orang beriman oleh kasih karunia Tuhan. Demikian firman Tuhan dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Saudara sekalian, bagian ini sangat menarik karena apa yang dikatakan oleh teks kita adalah tentang orang-orang yang beroleh kasih karunia Tuhan. Dan penekanannya di sini adalah kasih yang dialami oleh Petrus sendiri dalam Kisah Rasul pasal 10 yang berhubungan dengan seorang tokoh, seorang perwira Romawi bernama Cornelius. Dalam kisah Cornelius itu, saudaraku, yang adalah orang yang sangat peduli terhadap orang-orang Yahudi, orang yang suka beribadah dan berdoa, lalu satu kali dia mendapat penglihatan dan supaya menyuruh utusan untuk bertemu dengan Petrus. Petrus sendiri pada waktu itu sedang menginap di satu tempat, dan dia melihat sebuah penglihatan seperti kain lebar yang diturunkan dari langit, dan di kain yang lebar itu berisi berbagai macam binatang berkaki 4, binatang melata, dan burung-burung. Lalu Petrus mendengar suara, "Petrus, bangunlah, ambillah, sembelihlah dan makanlah." Lalu jawab Petrus, "Tuhan, belum pernah aku memakan sesuatu yang haram." Lalu dikatakan oleh firman Tuhan, apa yang telah dibuat halal oleh Tuhan, jangan kau katakan haram. Lalu penglihatan itu mengganggu Petrus. Apa maknanya? Tiba-tiba pada waktu dia merenung itu, datanglah 2 orang utusan dari Cornelius yang sedang mencari Petrus. Dan akhirnya setelah bertemu dan berbincang, Petrus mengerti apa artinya penglihatan itu. Penglihatan itu adalah bahwa Injil yang diberitakannya, yang notabene Petrus ini adalah orang Yahudi yang selalu merasa sebagai orang pilihan Allah, orang yang sangat istimewa di mata Allah, dan memandang orang non-Yahudi itu adalah orang-orang yang terhina, orang-orang yang tidak dicintai Tuhan. Bahkan ekstrimnya ada yang mengatakan orang-orang non-Yahudi itu adalah BBM neraka. Sangat menyedihkan. Tapi pada waktu orang-orang itu datang lalu menjelaskan maksud kedatangannya untuk meminta Petrus berkunjung dan bertemu dengan perwira Romawi bernama Cornelius itu, akhirnya Petrus mengerti bahwa apa yang dimaksud dengan penglihatan itu, yang terdiri dari berbagai macam binatang dan binatang melata dan sebagainya, burung-burung itu, akhirnya dia tahu bahwa itu menggambarkan tentang manusia di bumi yang beraneka ragam suku dan bangsanya, termasuk tentu saja orang Yahudi dan non-Yahudi. Akhirnya, saudaraku, singkat cerita, Petrus kemudian ikut orang itu, lalu sampai di rumah Cornelius, dan Cornelius setelah dilayani, dibimbing, kemudian dibaptis oleh Petrus, akhirnya Cornelius menjadi orang beriman. Dengan itu, saudaraku, maka akhirnya Petrus mengerti bahwa Injil itu adalah untuk semua orang, semua latar belakang. Tidak ada favoritisme, tidak ada yang istimewa. Siapapun yang percaya, dia menjadi orang-orang yang beroleh kasih karunia Tuhan. Orang beriman adalah orang yang beroleh kasih karunia Tuhan. Saudaraku, dan Cornelius sama seperti kita yang bukan orang Yahudi adalah orang-orang yang dulu jauh. Orang-orang yang dulu bukan umat Allah, tapi kemudian menjadi milik Allah. Dulu orang-orang yang tidak dikasihani, tapi kemudian dikasihani karena iman dan dibawa masuk ke dalam persekutuan iman. Efesus 2 ayat 11-13. Kita dulu bukan umat, sekarang menjadi umat yang dikasihinya. 1 Petrus 2 ayat 10. Saudaraku, karena itu semua kita, orang-orang beriman yang beroleh kasih karunia dari Tuhan itu adalah saling mengasihi. Karena kita adalah saudara. Saling menolong, saling menguatkan. Supaya kasih karunia Tuhan atas kita
menjadi berkat bagi sesama dan tidak sia-sia. Orang-orang seperti kita yang beriman adalah orang yang boleh kasih karunia Tuhan. Layak kita semua yang menerima kasih karunia Tuhan, saling mengasihi, saling menolong, saling melayani. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak Surgawi untuk hari ini. Terima kasih karena kami adalah orang-orang yang peroleh kasih karunia. Iman yang kami punya adalah berkat tiada tara. Dan sudah selayaknya kepada kami semua yang beriman untuk hidup saling mengasihi satu dengan lain, saling menolong, saling menguatkan. Diberkati gereja Tuhan, diberkati bumi kami, tempat tinggal kami. Damai anugerah Tuhan atas seluruh ciptaan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus. Amin. Selamat pagi saudaraku.